Bab 811. Apakah kamu ada di sini? Malam hari, Ezra kembali ke keluarga Okto. Kina melihat suasana hatinya tidak terlalu baik, kemudian teringat di saat keluar, dia jelas dalam suasana hati yang baik. Jadi dia bertanya dengan penuh perhatian, "Ezra, ada apa?" "Tidak apa-apa." Ezra menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Teringat spekulasi yang dikatakan Kevin, Rafael kemungkinan memiliki kepribadian ganda. Ezikra sebenarnya sudah meninggal. Awalnya Ezra yakin Ezikra masih hidup. Dia bahkan membayangkan bahwa setelah menemukan Ezikra, dia akan memecahkan kesalahpahaman saat itu, kemudian akan berusaha menebus hutangnya selama bertahun-tahun, tapi tebakan Kevin membuatnya merasa dunia masa depan yang telah dia impikan akan segera runtuh. Ezra mengambil napas dalam-dalam dan menahan depresi dan kesedihan di hatinya. Tiba-tiba, dia tidak ingin terus menyelidikinya lagi. Dia tidak ingin mengetahui kebenaran, dan juga tidak ingin mencari Ezikra lagi. Selama Ezikra hidup dengan baik, tidak peduli di sudut dunia mana dia berada, Ezra tidak ingin tahu. Meskipun dia bilang tidak apa-apa, tapi Kina jelas merasakan suasana hatinya sangat buruk, dan tidak menahan diri mengkhawatirkannya. Kina tidak bertanya padanya. Dia mengangkat tangan dan mencubit telinganya, lalu tersenyum berkata, "Sudah malam, cepatlah pergi mandi dan tidur." Selesai berkata, Kina mencium bibirnya. Begitu bibirnya meninggalkannya, Ezra segera menjeratnya, seperti binatang buas yang sudah lama kelaparan, sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ezra mencium bibirnya dengan sedikit kasar, penuh nafsu dan tidak sabar. Ezra. Baju tidurnya dilepas oleh Ezra dan Kina tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Kita mandi bersama nanti." Selesai berkata, Ezra mencium lehernya yang putih dan indah. Mendengar apa yang dia katakan, dan memikirkan ketangguhannya, Kina tiba-tiba merasa kakinya sedikit lemah tak bertenaga, dan tangannya langsung merangkul di lehernya. Kemudian, Ezra meletakkannya di ranjang di belakangnya, lalu segera melepaskan pakaiannya. Tidak hanya Ezra yang berkeringatan seperti kehujanan, tapi Kina juga, dirinya seolah-olah baru saja keluar dari kolam. Setelah itu, seperti yang Ezra katakan, mereka mandi bersama. Selesai mandi, meskipun tubuh merasa lelah, tapi Kina masih sadar. Dan pria di depannya terlihat semangat. Kevin mengatakan Rafael mungkin memiliki kepribadian ganda. Kepribadian utama adalah Rafael Chris, dan kepribadian ganda mungkin adalah Ezikra. Ini juga menjelaskan mengapa Rafael berperilaku seperti Ezikra dalam beberapa hal. Tapi pada saat yang sama dia juga mempertahankan karakter aslinya. Ezra memeluknya dan menjelaskan dengan nada tenang. Mendengar ini, Kina mengerutkan kening. Kalau seperti yang dikatakan Kevin, Rafael memiliki kepribadian ganda, itu berarti Ezikra sudah meninggal. Tebakan mereka sebelumnya telah menjadi harapan kosong. Tidak heran Ezra kembali dengan suasana hati yang buruk. Itu hanya tebakan Kevin, masih belum pasti, jadi jangan berpikir macam-macam, Kina menghiburnya. Sebenarnya Kina lumayan takut, kalau benar-benar terbukti kalau Rafael memiliki kepribadian ganda, dan Ezikra sudah lama meninggal. Pada saat itu, pria ini akan mengalami rasa sakit kehilangan Ezikra lagi. Dulu karena kehadiran Clayton, dan tubuh Kina masih lemah, Ezra terpaksa harus mencurahkan sebagian besar perhatian padanya. Sekarang, kalau mengalami kehilangan Ezikra lagi, Ezra akan lebih menderita dari sebelumnya. Memikirkan ini, Kina memeluknya dengan erat dan berkata, "Ezra, tidak peduli bagaimana hasilnya, kamu masih memiliki aku, Clayton, dan begitu banyak orang yang mencintaimu." "Yah, aku tahu." Ezra menundukkan kepala menatapnya, dan menyelipkan rambut di pipinya ke belakang telinga. "Tidurlah, kamu juga tidur. Jangan terlalu banyak berpikir," Kina berkata dengan tegas. Ezra menjawab, "Ya," mematikan lampu, dan memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, Kina berkata dengan nada ngantuk dan kesal, "Bisakah kamu tidur lebih awal? Aku tidak akan tidur kalau kamu tidak tidur. Malam ini,
Ezra dalam suasana hati yang buruk. Meskipun sudah matikan lampu dan tidak bergerak, Kina juga tahu kalau dia belum tidur. Dalam kegelapan, tubuh Ezra menegang dan menghela nafas karena tahu telah membuatnya khawatir. Oke, tidurlah. Ezra membelai punggungnya dengan telapak tangannya yang besar, seolah-olah sedang membujuk seekor anak kucing yang marah. Kina mencubit pinggangnya sebagai hukuman, tapi gerakannya sangat lembut. Setelah mendengar jawabannya, Kina langsung tertidur. Dini hari berikutnya, di villa, Rafael bangun. Dia ingin melihat jam, tapi ketika melihat tanggal yang ditampilkan di kalender, wajahnya membeku dan tenggelam dalam pikirannya. Tidak peduli bagaimanapun dia berpikir, Rafael tetap tidak dapat mengingat apa yang terjadi dalam beberapa hari ini. Pikirannya kosong, tapi dia punya firasat bahwa semua ini terkait dengan keluarga Okto. "Apakah kamu ada di sini?" dia bertanya dengan nada dingin. "Ya," jawab pihak lain. "Aku tidak ingat apa yang terjadi dalam beberapa hari ini," Rafael berkata dengan nada tertekan. "Kamu diculik dan ketika kembali ke rumah, Tuan Muda Ketiga ingin tahu keberadaanku darimu, jadi mengancam akan memotong kelaminmu. Tapi karena mereka tidak mendapat jawaban apapun, dan mungkin karena takut Giselle akan melapor polisi, dia mengurungmu bersama Giselle di villa Tuan Muda Kedua, sehingga kalian tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar." Pihak lain memberitahunya secara singkat tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari ini. "Hingga tadi malam, di tengah makan malam, kamu tiba-tiba jatuh pingsan." Lalu, Rafael bertanya. Secara intuitif, dia merasa ada sesuatu yang penting terjadi setelah dia pingsan. Orang itu menjawab, "Lalu kamu dihipnotis oleh Kevin. Setelah dihipnotis, apakah aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya aku katakan?" Suara Rafael sedikit tertekan, dan juga sedikit dingin. "Tidak," pihak lain berkata dengan yakin. Setelah mendengar jawaban pihak lain, Rafael menarik napas lega. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi, Giselle. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkan masa depan. Ketika aku pergi, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan." Pihak lain terdiam. "Apakah kamu menyukai Nyonya Muda Kedua?" Rafael bertanya dengan penasaran. Sebelumnya, dia juga terkejut mengapa Giselle begitu mirip dengan Nyonya Muda Kedua. Tapi kemudian dia menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan orang itu. Giselle, dia menebak Giselle adalah pengganti Nyonya Muda Kedua. Pihak lain merasa tidak perlu menjawab pertanyaannya. Dia mengalihkan topik pembicaraan, berkata, "Selama di kota Leicester, kamu harus lebih hati-hati. Aku merasa mereka tidak akan menyerah kalau tidak mengetahui keberadaanku." "Kamu?" Rafael ingin menanyakan sesuatu. Tapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan kembali pertanyaan itu. "Ya, setelah semuanya selesai, aku akan kembali ke Jerman." Apa yang dia katakan mengacu pada pekerjaan. Sedangkan hal-hal yang membutuhkan waktu lebih lama, dia tidak bisa mengendalikannya. Bab 812, tidak ingin menyelidikinya lagi. Rafael turun dari ranjang dan pergi mandi. Setelah berpakaian rapi, dia menemukan Giselle telah duduk di ruang tamu. Melihat Rafael baik-baik saja, tangan Giselle yang berkepal erat akhirnya meregang, dan diam-diam menghela nafas lega. Ketika bangun, dia menemukan dirinya telah diantar kembali ke tempat ini. Awalnya dia ingin pergi melihat apakah Rafael juga sudah pulang, tapi karena takut bertindak berlebihan, jadi dia hanya bisa menahannya. Ketika turun dan bertanya pada kepala pelayan, Giselle mengetahui Rafael sudah kembali. "Aku baik-baik saja." Melihat Giselle sepertinya ingin mengatakan sesuatu, Rafael berkata dengan tenang, memintanya untuk tenang dan tidak perlu khawatir. Rafael merasa agak aneh. Orang itu mengatakan Giselle terkurung bersamanya, dan mereka telah menghapus ingatannya tentang kejadian dalam beberapa hari ini. Tapi sepertinya Giselle ingat apa yang terjadi dalam beberapa hari ini. Tapi setelah berpikir, keluarga Okto mencari masalah padanya, dan dirinya tidak ingat apa-apa.
jadi meskipun Giselle mengingat sesuatu juga tidak berguna. Giselle menarik kembali pandangannya dan mengangguk. Setelah berpikir, Giselle mengetuk di tablet, "Presdir, kapan kita kembali ke Jerman?" Sebenarnya, Giselle bisa bahasa isyarat, tapi Rafael tidak mengerti, dan bagi orang luar, bahasa isyarat adalah sejenis keahlian yang sangat rumit. Terutama bagi orang seperti Rafael yang serba bisa dan superior. Mereka berdua hanyalah hubungan bos dan bawahan, sehingga dia tidak mungkin sengaja belajar bahasa isyarat untuk memahaminya. Biasanya orang lain yang selalu menyesuaikannya asteris. Rafael tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia menjawab dengan dingin, "Kita kembali setelah pekerjaan selesai. Kalau kamu ingin kembali dulu juga bisa." Giselle segera menggelengkan kepalanya dan mengetik, "Tidak, aku suka kota Leicester." Dia menyukai kota ini, tapi tidak suka dengan orang-orang yang selalu menyusahkan Rafael, kecuali dua bocah kecil yang gemas dan imut. Sebenarnya karena pria ini selalu mengizinkan keluarga Okto bertindak sewenang-wenang dan tidak pernah melawan. Pria ini selalu bertindak misterius. Giselle tidak bisa menebak apa yang ingin dia lakukan dan apa tujuannya. Rafael tidak mengatakan apapun, tapi ketika melihat kepala pelayan meletakkan sarapan di atas meja, dia berjalan menuju ruang makan. "Ayo, makan sarapan." Giselle segera bangkit dari sofa dan mengikutinya. Saat makan sarapan, Rafael menerima panggilan video dari Dea. Dea duduk di pangkuan ayahnya, sepertinya karena tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, sehingga terlihat sangat antusias dan mengobrol tak berhenti. Melihat Vito di belakang Dea, Rafael tahu Vito ingin melihat apakah dirinya memiliki kelainan melalui panggilan video ini. Mengetahui apa yang terjadi dalam beberapa hari ini dari mulut orang itu, ditambah lagi Vito mereka telah menghapus ingatannya, Rafael benar-benar berpenampilan seperti amnesia. Banyak topik yang dikatakan Dea padanya, Rafael menunjukkan ekspresi bingung dan tidak bisa menjawab. Cita-cita Rafael sebelumnya adalah menjadi seorang aktor, dia mengakui kemampuan aktingnya memang bagus. Dea mengobrol dengannya sebentar. Kemudian mengobrol dengan Giselle, kebanyakan Dea yang berbicara, Giselle hanya tersenyum dan mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Sesekali, dia mengetik di tablet dan mengubahnya menjadi suara untuk menanggapinya. Rumah keluarga Okto, Vito melihat Giselle di layar dengan ekspresi tenang, tapi ada keraguan di hatinya. Reaksi Giselle terlihat takut. Apakah dia masih ingat hal-hal yang terjadi beberapa hari ini? "Nona Giselle, aku harap hal-hal yang terjadi beberapa hari ini, kamu jangan terlalu bawa ke hati." Vito berkata, "Benar saja." Begitu Vito selesai berkata, wajah Giselle langsung menjadi pucat, dan ekspresinya juga menjadi sedikit kaku. Melihat ini, Vito berpikir dalam hati, "Hei, tidak terduga Kevin juga bisa gagal." Namun, Giselle tidak tahu mereka menghipnotis Rafael, dan Rafael juga tidak ingat apapun. Meskipun Giselle ingat dan memberitahu Rafael, dia juga tidak memiliki bukti dan tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Lagi pula, kota Leicester adalah situs kota C. Selesai melakukan panggilan video, Vito pergi memberitahu kakak keduanya bahwa ingatan Giselle mungkin tidak terhapus. Ezra tidak terlalu peduli. Tapi teringat Kevin mengatakan Rafael mungkin memiliki kepribadian ganda, suasana hatinya agak buruk. "Aku tidak ingin menyelidikinya lagi," Ezra berkata padanya. "Mengapa?" Vito tidak mengerti. "Pokoknya aku tidak ingin menyelidikinya lagi, lupakan saja." Dia berkata dengan tenang, seolah-olah hanya dalam waktu semalaman, dia telah menyerah dalam banyak hal. Mungkin, sejak beberapa tahun yang lalu, Ezikra memang sudah meninggal. Meskipun ia masih hidup, dunia ini begitu besar. Kalau Ezikra tidak ingin kembali, mereka juga tidak dapat melakukan apapun. Terkadang, beberapa hal memang tidak bisa dipaksa, serahkan saja pada takdir. Vito terdiam. Vito teringat apa yang dikatakan Kevin tadi malam. Dia bilang kemungkinan besar Rafael memiliki kepribadian ganda. Dan reaksi kakak keduanya saat itu,
sepertinya mendapat pukulan keras. Kakak keduanya tidak ingin menyelidikinya lagi, karena tidak ingin harapan sebelumnya hancur. Baiklah, kakak kedua, mumpung aku tidak berani membantah, dan juga tidak berani memiliki pendapat, dia pura-pura berkata dengan santai. Ya, Ezra menjawab dengan suara rendah. Oh ya, kakak kedua, aku menemukan satu hal. Vito pura-pura berkata dengan misterius. Katakan, Ezra berkata dengan dingin. Vito meletakkan lengan di bahunya, dan merendahkan suaranya, berkata, kakak kedua, aku menemukan kamu diam-diam mempersiapkan pernikahan. Ayo katakan, kapan tanggalnya? Pokoknya lebih awal darimu. Ezra menyipitkan matanya dan memperingatkan, kalau berani membocorkan sepatah kata, aku akan mencekikmu sampai mati. Awalnya Vito ingin mengancam kakak keduanya. Kalau tidak memberitahunya, dia akan memberitahu kakak ipar Kina. Vito tidak menyangka belum sempat dia mengancam, malah duluan diancam oleh kakak keduanya. Tidak, tidak berani. Aku hanya penasaran. Tidak mungkin sampai hari pernikahanmu baru memberitahu kami secara mendadak, kan? Vito berkata lagi. Bagaimanapun juga, mereka adalah kakak beradik. Dia tentu harus perhatian dengan proses persiapan pernikahan kakak kedua dan tanggal pernikahannya. Aku akan memberitahu semuanya beberapa hari lagi. Ezra tidak berencana untuk memberitahunya sekarang. Kakak kedua, apakah orang yang memilih toko buat gaun pengantin yang sama denganku adalah kamu? Vito merasa dirinya telah menemukan sebuah rahasia yang luar biasa. Kemudian juga sedikit bangga. Dia dan kakak keduanya memang pantas menjadi kakak beradik, bahkan rutinitas pernikahan mereka juga sama. Ezra meliriknya tanpa komentar. Ezra tidak menjawab pertanyaannya, malah bertanya kembali. Di mana kamu mengadakan pernikahanmu? Pokoknya bukan di dalam negeri, jangan-jangan bahkan lokasi yang kita pilih juga sama. Vito menjawab dengan samar. Meskipun persiapan pernikahan mereka sama, tapi lokasi pernikahan pasti berbeda. Ezra mendengus lembut, melihat adik ketiganya tidak berniat mengatakannya. Dia juga tidak terus bertanya. Kakak kedua, mengapa kamu tidak bertanya di mana lokasinya? Bukan aku yang menikah denganmu. Mengapa aku harus tanya begitu jelas? Ezra menjawab dengan acuh tak acuh. Vito, ya, meskipun kakak keduanya bertanya, dia juga tidak akan mengatakannya.